Oke, welcome back to my channel Adi Sanca. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Asandi ya. Semoga teman-teman sekalian yang sedang menonton video saya ini ya, semoga pada sehat semua, sehat walafiat dan diberi kemudahan dalam menjalani semua persoalan dunianya. Oke ya, pada kesempatan kali ini ya, Muhammad Asadi akan mempresentasikan proyek rancang bangun tempat sampah pintar ya di sini. Di sini Muhammad Asadi akan dibantu dua orang anggota ya. Maka dari itulah di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya tersebut ya, anggota presentasi ini. Oke, let's go. Nah, di sini untuk anggotanya saya akan mulai untuk perkenalannya. Pertama ya saya sendiri ya, Muhammad Asadi dengan NIM 20213000061. Terus yang kedua ialah Muhammad Khalid Abdul Somad dengan NIM 20202100053. Dan yang terakhir ialah Hadi Santa Fahrul Rosid dengan NIM 20213000008. Oke, agar teman-teman sekalian tahu seperti apa sih wajah-wajah saya ya dan dua teman saya ini. Oke, mari kita let's go untuk melihat wajahnya. Oke, yups. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami, yang mana proyek kami dilatar belakangi oleh banyaknya masalah yang muncul berkaitan dengan sampah yang mengganggu kesehatan dan kebersihan lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah yang benar itu ada kaitannya dengan keadaan tempat sampah yang sekarang. Tempat sampah dalam keadaan bersih, unik dengan sentuhan teknologi modern akan membuat orang lebih tertarik untuk membuang sampah dengan benar. Sebaliknya, tempat sampah dengan kondisi yang buruk atau kotor dapat menyebabkan seseorang enggan atau malas membuang sampah pada tempatnya. Untuk membuat seseorang agar lebih semangat lagi untuk membuang sampah pada tempatnya, salah satunya dengan cara mengembangkan produk tempat pembuangan sampah tersebut agar lebih baik lagi. Salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan energi listrik dengan Arduino. Oleh karena itu, dengan menganalisis latar belakang tersebut, kami pun mengambil topik dengan judul tempat sampah otomatis berbasis Arduino. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ialah bagaimana cara menarik perhatian orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, bagaimana cara perancangan tempat sampah pintar. Yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana cara kerja dari tempat sampah pintar tersebut. Setelah rumusan masalah, kita pindah ke tujuan. Tujuan yang pertama, bisa mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan. Yang kedua, bisa merancang tempat sampah pintar berbasis Arduino. Yang ketiga, memahami dan bisa menjelaskan cara kerja dari tempat sampah pintar tersebut. Dari rumusan masalah, kami juga membuat batasan masalah. Yang pertama, menggunakan Arduino Nano sebagai microcontrollernya. Berarti kami tidak menggunakan Arduino versi lain. Yang kedua, tempat sampah beroperasi pada radius jarak kurang dari sama dengan 70 cm, lebih dari 70 cm, tempat sampah tidak akan beroperasi. Yang ketiga, menggunakan motor servo SG90 sebagai penarik tutup sampah. Jadi kami tidak menggunakan motor servo versi lain. Yang keempat, menggunakan sensor HCSR04 sebagai sensor jaraknya. Berarti kami tidak menggunakan sensor infrared atau inframerah dan juga tidak menggunakan sensor proximity. Yang terakhir, tempat sampah hanya beroperasi membuka dan menutup otomatis dan mengeluarkan suara, yang mana bunyinya, "Terima kasih Anda telah membuang sampah pada tempatnya." Jadi,
proyek kami tidak akan melebihi batasan masalah yang telah tertera. Yang terakhir, manfaat. Manfaat yang pertama, dapat mengatasi pembuangan sampah yang sembarangan. Yang kedua, menarik perhatian orang untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih, yang mana tempat sampah kami akan menumbuhkan atau membangun rasa kepedulian orang tersebut untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang dunia elektronika. Jadi itulah penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan manfaat dari proyek kami. Oke, kita lanjut ke penelitian terkait ya. Di sini sebenarnya ada banyak sih penelitian terkait dengan proyek tempat sampah pintar kami ini ya. Namun kami hanya mengambil 5 penelitian saja. Oke, pertama ialah penelitian dari Wuryanto dengan teman-temannya ya. Dengan judul Perancangan Sistem Tempat Sampah Pintar dengan sensor HCSR SF04 berbasis Arduino Uno R3. Dan penelitian kedua kami ambil dari Hasibuan dengan temannya Mas Ruro dengan judul Penggunaan Sistem Microcontroller dalam Pembuatan Tempat Sampah Pemilah Otomatis menggunakan Arduino Uno. Terus penelitian ketiga kami ambil dari Nabil MAM dengan judul Kotak Sampah Pintar menggunakan sensor ultrasonik berbasis microcontroller Arduino Uno. Dan penelitian keempat kami ambil dari Fatmawati dengan teman-temannya ya, dengan judul Rancang bangun tempat sampah pintar menggunakan sensor jarak berbasis microcontroller Arduino. Dan penelitian terakhir kelima kami ambil dari penelitian Elasya dengan teman-temannya ya, dengan judul Aplikasi Sensor Ultrasonik berbasis microcontroller Atmega 328 untuk merancang tempat sampah pintar. Nah, dari kelima penelitian yang kami ambil ini, kami itu mendapati sebuah kesimpulan bahwa kelima penelitian ini sama-sama menggunakan Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Nah, untuk sensornya itu sama-sama menggunakan sensor ultrasonik ya, sensor HCSR04. Dan untuk penarik tutup sampah ya, itu sama-sama menggunakan motor servo ya. Nah, di sini kami akan mengembangkan penelitian sebelumnya ini ya, di mana kami akan mengambil nilai yang lebih ekonomis dari penelitian tersebut, yaitu kami akan memakai Arduino Nano sebagai microcontrollernya ya. Arduino Nano itu ukurannya lebih kecil daripada Arduino Uno, jadi tentu lebih ekonomis kan. Oke, jadi itulah ide inovasi dari kami, yaitu memakai Arduino Nano sebagai microcontrollernya. Tapi untuk sensornya sama ya, sensor HCSR04 dan motor servonya sama, motor servo SG90. Oke, jadi itulah perubahan penelitian kami ya dari kelima penelitian tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan dan metode penelitian. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan alur penelitian kami ya. Oke, di sini ada 3 tahap. Pertama ialah tahap 1 ialah menentukan topik. Oke, menentukan topik. Kami itu menentukan topik. Dan kedua kami menganalisa kebutuhan ya. Oke, kami sudah tahu topiknya itu apa dan apa saja yang dibutuhkan. Oke. Dan selanjutnya kami mencari referensi ya, studi literatur. Kami mencari referensi seperti tadi itu penelitian sebelumnya itu ya, sebagai landasan teori kami. Oke, lanjut ke tahap kedua, kami membuat konsep rancangan awal ya. Kami membuat konsep rancangan awal ya. Oke, mencoba-coba gitu ya. Terus kami dari rancangan awal tersebut kami menganalisa rancangan awal tersebut, menganalisa apakah ada yang kurang atau enggak gitu ya. Dan setelah tidak ada kekurangan atau kesalahan apapun, kami langsung membuat rancangan akhir. Dan setelah rancangan akhir selesai, kami langsung menguji coba. Setelah menguji coba, kami mengambil data dari hasil uji coba tersebut ya, mengambil data ya. Dan kami pun menarik kesimpulan untuk yang terakhirnya. Oke, jadi itulah kesimpulan untuk alur penelitian kami. Nah, terus kita lanjut ke alat dan bahan ya. Mengenai tadi itu ya, menganalisa kebutuhan. Di sini untuk kebutuhannya kami sudah mengetahui ya, di alat dan bahan.
Di sini ada dua pembagian ya, ada alat dan bahan yang utama dan ada yang kebutuhan. Oke, di sini yang utama itu ada 4, yaitu Arduino Nano, kedua motor servo SG90, ketiga sensor HCSR04, dan yang terakhir adalah tong sampah 10 liter. Tong sampah 10 liter itu yang alat dan bahan yang utama. Dan untuk yang kebutuhannya butuh ya, itu ada speaker mini, ada DVD player mini, ada SD card. Dan yang satunya lagi ada kabel jumper, ada baterai 9 volt, ada breadboard. Oke, jadi itulah pembahasan dan metode penelitian kami ya, untuk alur penelitian dan alat dan bahan gitu ya. Oke, agar kalian para penonton sekalian tahu seperti apa sih Arduino Nano itu, seperti apa sih motor servo SG90, maka kita lihat bersama-sama seperti apa sih gambarnya itu ya, bentuknya gitu ya. Oke, let's go. Yups. Sunrise clouds for a blue sky, space for the traveling star. Strong from the inside, you're still my lifeline. I feel you wherever you are. The oak tree where I met you, and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there will be a day we'll meet again. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian elektronika. Nah, di sini sudah ada gambar rangkaian tempat sampah otomatis atau tempat sampah pintar. Nah, di sebelah kanannya sudah ada tabel yang menjelaskan koneksi antar komponen. Nah, di sini sudah ada baterai 9 volt dan Arduino Nano. Nah, kutub positif dari baterai terhubung ke input Arduino Nano atau VI-nya Arduino Nano. Nah, kutub negatif dari baterai terhubung ke ground Arduino Nano. Nah, lanjut ke sensor HCSR04. Nah, di mana kaki VCC-nya dari sensor terhubung ke pin 5 volt Arduino. Nah, kaki ground dari sensor terhubung ke ground-nya Arduino. Nah, kaki eco sensor terhubung ke pin digital 3 Arduino Nano. Nah, kaki track dari sensor terhubung ke pin digital 4 Arduino Nano. Nah, lanjut ke motor servo. Nah, di mana kaki VCC-nya dari motor servo terhubung ke 5 volt Arduino Nano. Nah, kaki ground dari motor servo terhubung ke ground Arduino Nano. Input dari motor servo atau PWM terhubung ke pin digital 2 Arduino Nano. Nah, lanjut ke DVD player mini. Nah, di mana kaki VCC-nya dari DVD player mini itu terhubung ke 5 volt Arduino Nano. Kaki ground dari DVD player mini terhubung ke ground Arduino Nano. Input 1 dari DVD player mini terhubung ke pin digital 5 Arduino Nano. Nah, lanjut ke DVD player mini speaker. Speaker 1 terhubung ke kutub speaker positif. Terus speaker yang kedua terhubung ke kutub negatif dari speaker. Nah, itulah rangkaian elektronika tempat sampah otomatis atau tempat sampah pintar. Oke, kita lanjut ke flowchart kerja tempat sampah pintar. Nah, pertama-tama tempat sampah pintar ini mulai bekerja, di mana sensor ultrasonik akan mendeteksi benda atau objek yang berada pada jarak kurang dari 70 cm. Nah, di mana jarak 70 cm ini bisa diubah di sensor ultrasonik. Nah, setelah itu motor servo berputar 90 derajat ke arah kanan untuk membuka tutup tempat sampah. Nah, tutup tempat sampah ini
akan terbuka selama 5 detik. Di mana setelah 2 detik terbukanya tutup sampah, speaker akan berbunyi selama 3 detik. Nah, selama 5 detik ini ada aktivitas atau tidaknya itu saya tidak tahu. Nah, setelah itu motor servo akan berputar 90 derajat ke arah kiri untuk menutup tempat sampah ini. Nah, jadi itulah flowchart kerja tempat sampah pintar kami. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai pengujian alat. Di sini pada pengujian alat itu kami melakukan 4 tahap, 4 tahap ya. Pertama ialah melakukan pengujian terhadap Arduino, kedua ialah kepada sensor, ketiga motor servo, dan terakhir ialah kepada DF Player Mini. Namun kami mendapati sebuah kesimpulan bahwa untuk Arduino-nya itu tidak ada masalah. Artinya ketika kami itu mengupload program atau coding kepada Arduino itu ya tidak ada error ya. Saat diupload itu tidak ada error, kesalahan atau kegagalan. Pokoknya tidak ada masalah pada Arduino-nya. Oke, untuk sensornya juga tidak ada masalah ya, bisa beroperasi dengan normal. Artinya sensor jaraknya itu bisa membaca jarak tanpa ada kesalahan ya. Kalau 4 meter ya 4 meter, kalau 4 cm ya 4 cm gitu ya. Pokoknya bisa beroperasi dengan benar juga. Nah, untuk motor servonya itu kan kami menggunakan SG90, di mana motor servo SG90 itu ya itu bisa berputar 180 derajat, artinya 90 derajat ke arah kanan dan ke kiri 90 derajat. Dan ternyata setelah kami tes ya, ternyata untuk motor servonya itu juga normal ya, tidak ada kesalahan atau rusak atau apa gitu deh ya. Dan yang terakhir adalah DF Player Mini. Untuk DF Player Mini-nya itu juga bisa beroperasi dengan normal ya, tidak ada kegagalan saat memutar MP3 atau lagu apa gitu ya. Pokoknya tidak ada kesalahan juga pada DF Player Mini gitu ya. Oke, agar kalian tahu seperti apa sih proses pengujian kami terhadap keempat alat ini. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Yes. Oke. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella.
Oke, langsung ke kesimpulan deh ya. Oke, kita sudah nyampe ke kesimpulannya yang terakhir. Ya, untuk kesimpulannya sih saya akan jelaskan dengan sangat ringkas saja. Di sini saya tuh mendapati bahwa proyek rancang bangun tempat sampah kami itu ya berhasil berjalan tanpa ada kesalahan sedikit pun dengan sesuai misi dan visinya ya. Artinya dimana untuk cara kerjanya itu sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan bersama, yaitu ketika tempat sampah itu mendeteksi sebuah objek atau benda kurang dari 70 cm ya. Jadi tempat sampah tersebut itu akan membuka tutupnya secara otomatis ya selama 5 detik. Nah, dimana dari 5 detik tersebut ya ada aktivitas atau enggak itu terserah. Pokoknya nanti tutup sampah itu akan tertutup secara otomatis lagi. Nah, jadi ya kegiatan tersebut itu berulang-ulang kali tergantung sebuah benda atau objek yang datang berapa kali gitu dah ke tempat sampah tersebut. Artinya ya diri kita ya, benda atau objek itu ya diri kita ya, manusia. Namun di situ saya juga menambahkan bahwa ketika menunggu 5 detik itu ya, setelah 2 detik menunggu itu akan speakernya itu akan berbunyi selama 3 detik mengucapkan apa? Terima kasih Anda telah membuang sampah pada tempatnya. Jadi itulah kesimpulan dari proyek kami. Oke. Thank you very much ya. Jadi sekian dari kami untuk presentasi dari kelompok saya ya. Saya Muhammad Asadi dengan Hadi Santa dan Muhammad Khalid Abdul Somad ya. Apabila ada salah kata atau ada kekurangan di penjelasan kami ini ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya tuh sangat mengharapkan saran dari para penonton sekalian untuk membuat saya tuh lebih maju dengan teman-teman saya gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One